Demokrasi menjadi pokok bahasa yang sangat penting di seluruh dunia, terutama setelah munculnya era politik modern yang ditandai dengan tuntutan akan hak asasi manusia, kebebasan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sebagai suatu sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, demokrasi memberikan ruang bagi setiap individu untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Di Indonesia, perjalanan demokrasi mengalami liku-liku yang cukup panjang. Di Indonesia telah melalui berbagai bentuk pemerintahan, mulai dari demokrasi liberal, Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi yang berupa pengambilan suara rakyat ke pangkuan negara. Di sini, saya akan menjelaskan pengertian dasar demokrasi. Demokrasi merupakan proses panjang melalui pembiasan, pembelajaran, dan penghayatan. Keberhasilan demokrasi ditunjukkan oleh sejauh mana prinsip dan acuan hidup bersama antara warga negara dan antara warga negara dengan negara dijalankan dan dipatuhi. Sebagai perangkat politik, dinetika yang berkembang secara dinamis, demokrasi memerlukan pengertian yang tepat di kalangan masyarakat agar tidak disalahartikan. Dalam konteks ini, demokrasi secara etimologis mencakup kedaulatan rakyat dimanapun keputusan politik dicapai melalui kompetisi dan partisipasi rakyat. Dalam hakikatnya, demokrasi menekankan peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik yang diatur berdasarkan ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Komponen penegak demokrasi. Dalam konteks demokrasi terdapat berbagai komponen-komponen sangat penting untuk memastikan bahwa demokrasi berjalan dengan baik dan efektif. Berikut adalah komponen-komponen penegak demokrasi. Yang pertama yaitu warga negara yang aktif. Contoh dari warga negara yang aktif yaitu berpartisipasi dalam pemilu untuk memilih pemimpin secara langsung. Yang kedua, lembaga perwakilan. Contoh dari lembaga perwakilan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintah. Yang ketiga, pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Contohnya yaitu publikasi anggaran negara yang dapat diakses oleh masyarakat. Yang keempat, sistem peradilan yang independen. Contoh dari sistem peradilan yang independen yaitu Mahkamah Konstitusi atau MK yang memutus sengketa hasil pemilu secara adil. Yang kelima, media yang bebas dan bertanggung jawab. Contoh dari media yang bebas dan bertanggung jawab yaitu media massa meliputi kasus korupsi dan menyampaikan informasi faktual. Yang keenam, lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Yaitu contoh dari lembaga swadaya masyarakat atau LSM, lembaga advokasi hak asasi manusia yang membela hak-hak kelompok minoritas. Yang ketujuh, budaya demokrasi. Contoh dari budaya demokrasi yaitu menghormati perbedaan pendapat dalam diskusi publik. Yang kedua, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan supremasi hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang norma-norma yang mendasari demokrasi. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan tidak hanya berlandaskan pada prinsip-prinsip partisipasi rakyat, tetapi juga didukung oleh berbagai norma yang menjadi acuan dalam pelaksanaan dan pengembangan demokrasi itu sendiri. Norma-norma ini berfungsi sebagai pedoman yang mengatur interaksi antara negara dan warga negara, serta menjamin hak-hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah beberapa norma yang mendasari demokrasi. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, kesetaraan di hadapan hukum. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dan berkumpul. Yang keempat, penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang kelima, keberadaan lembaga yang berfungsi sebagai check and balance. Yang keenam,
proses pemilihan umum yang jujur dan adil. Kesimpulan, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang fundamental di mana kekuasaan berada di tengah rakyat dan suara mayoritas menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan norma-norma berdasar seperti kebebasan, kesamaan, dan kedaulatan. Suara mayoritas sangatlah penting untuk diterapkan dengan baik agar demokrasi dapat berjalan efektif. Komponen penegakan demokrasi termasuk keadilan, hukum, penghormatan hak asasi manusia, dan partisipasi aktif masyarakat harus diperkuat untuk mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkualitas.